Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran jarak jauh untuk kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar nomor 3.10. Kompetensi dasar 3.10 berbunyi mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Dari kompetensi dasar ini, kita bisa melihat bahwa kompetensi atau kemampuan yang harus kalian miliki adalah kemampuan mengevaluasi informasi sebuah artikel. Nah, untuk dapat mengevaluasi informasi yang ada di dalam sebuah artikel, kalian perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan artikel. Kalau kalian sudah memahami bahwa tulisan itu adalah sebuah artikel, baru kemudian nanti kalian akan belajar untuk mengevaluasinya. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan artikel. Bapak coba buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia online dalam kbbi.web.id. Di situ tertulis bahwa artikel adalah sebuah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dalam pengertian artikel itu ada kata-kata esai. Maka Bapak coba untuk membuka juga apa sih arti esai. Di situ tertulis bahwa esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dari dua pengertian ini, dari dua arti ini, Bapak coba merangkai, meramu. Jadi artikel itu apa ya? Nah, Bapak tuliskan. Artikel adalah tulisan dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berisi sudut pandang atau pendapat penulis terhadap suatu masalah. Jadi artikel itu tulisan dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berisi sudut pandang atau pendapat penulis terhadap suatu masalah. Nah baik, untuk lebih memahami apakah tulisan itu sebuah artikel atau bukan, Bapak sudah membagikan sebuah tulisan kepada kalian yang Bapak yakin kalian sudah membacanya. Oke, coba kita cermati tulisan yang Bapak berikan kepada kalian. Tulisan itu berjudul Optimisme Menyambut Vaksin, yang ditulis oleh Joko Santoso. Beliau adalah guru besar ilmu kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, Sabtu 26 Desember 2020 halaman 6. Kalau kita membaca dengan cermat tulisan-tulisan ini, maka kita akan tahu tulisan ini artikel atau bukan. Nah, untuk itu coba kita cermati bersama. Pada paragraf 1, penulis berkomentar, sudah membuat komentar terhadap sebuah peristiwa, yaitu kedatangan pesawat Garuda yang membawa 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 produk Sinovac.
Jadi penulis sudah memberikan komentar terhadap sebuah peristiwa. Lalu di paragraf kedua, penulis mulai mengungkapkan sebuah masalah. Jadi penulis di paragraf kedua mengungkapkan sebuah masalah, mengapa vaksin yang tadi di paragraf 1 benar-benar begitu diistimewakan. Nah, di paragraf kedua muncul permasalahan, yaitu penularan COVID yang semakin naik tajam. Lalu masalah-masalah protokol kesehatan yang melemah. Lalu ada lagi diungkapkan masalah banyak aktivitas berkerumun yang tidak ditindak. Lalu ada protokol kesehatan yang dilanggar. Jadi diungkapkan di sini banyak masalah yang didukung oleh fakta-fakta yang menjadi sebab ataupun akibatnya. Fakta-fakta yang diungkapkan di sini bisa terbaca bahwa angka positif bertambah rata-rata di atas 5.000 kasus per hari. Lalu kematian bertambah 150 per hari. Ini pada bulan Desember. Lalu tenaga medis yang meninggal sudah melebihi 300 orang. Jadi di paragraf kedua, penulis membahas sebuah persoalan yang didukung oleh fakta-fakta. Lalu pada paragraf ketiga, penulis memberikan pendapatnya bahwa dengan datangnya vaksin menjadi semacam oase yang menjanjikan kesegaran di tengah padang pasir. Jadi paragraf ketiga, penulis memberikan pendapat terhadap kedatangan vaksin ini. Berikutnya, Bapak tidak membahas paragraf demi paragraf, kita persingkat, masuk langsung ke paragraf 22. Pada paragraf 22, penulis kembali mengungkap sebuah fakta, mengangkat sebuah fakta adanya penangkapan oleh KPK terhadap penyalahgunaan dana bansos. Lalu penulis juga memberikan harapan, penulis berharap supaya vaksinasi bisa berjalan dengan baik, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan seperti yang terjadi pada penyaluran dana bantuan sosial. Jadi di paragraf ke-22, penulis mengungkapkan sebuah fakta, lalu penulis juga memberikan sebuah pengharapan. Dan terakhir, paragraf 25, penulis menutup tulisannya dengan pendapat-pendapat yang berbunyi, keberhasilan vaksin akan memompakan semangat dan optimisme. Nah, di sini juga penulis memberikan saran, perlu dirapikan komunikasi pemerintah. Jadi ada saran yang diberikan oleh penulis, lalu saran yang berikutnya supaya para pembesar memberi teladan dengan divaksin terlebih dahulu. Dikunci dengan kata-kata yang manis, menurut penulis, tindakan adalah lebih dari kata-kata seindah apapun untuk meyakinkan rakyat. Nah, siswa kelas 12 yang Bapak banggakan, setelah kita mencermati tulisan ini, kita bisa mendata bahwa isi tulisan mengangkat sebuah masalah, lalu mengungkapkan fakta-fakta, baik fakta yang berupa sebab ataupun fakta yang berupa akibat. Di dalam tulisannya juga ada
opini yang bisa berbentuk pendapat, bisa berbentuk komentar, kritik, saran, maupun harapan. Dari isi tulisan, maka kita bisa menetapkan bahwa tulisan yang kita cermati ini adalah sebuah artikel. Jelas ya? Oke. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian nanti bisa japri ke Bapak. Oke. Untuk lebih memperjelas kemampuan kalian terhadap sebuah tulisan, apakah termasuk ke dalam kategori artikel atau bukan, maka Bapak minta kalian mencari sebuah tulisan yang ada di media massa. Bisa cetak, bisa media massa online. Kalian temukan apakah tulisan itu termasuk dalam kategori artikel atau bukan. Kalau kalian sudah menemukan tulisan yang berbentuk artikel, kalian bisa WA secara pribadi ke Bapak bahwa kalian sudah menemukan tulisan artikel itu. Oke? Jelas ya? Baik, demikian pembelajaran jarak jauh untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.